Oh iya Bana, Bulia dapat alami rumah uni ambu kamu ngirim buku Sukron. Aduh mohon maaf Profesor baru baca ini aduh kelewatan. Ya, kasih Prof sekarang. Makasih banyak. Terima kasih Bana. Bisa terlihat layarnya Bapak Ibu? Belum. Ya, tapi belum full ya, belum full screen ya. Iya, sebentar. Terlihat ya Bu? Ya. Bu Dewi nanti tolong dikirim ya. Iya. Materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kurang keras. Kurang keras. Kencengin lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hari ini adalah pertemuan ngaji online kita yang ke-21. Alhamdulillah sudah memasuki bulan September tahun 2020. Semoga kita bisa melanjutkan acara ini selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ini ada info baru mulai September. Alhamdulillah sponsor yang akan mengiring kita dalam acara ngaji online ada sekitar 5 sponsor, sehingga nanti hadiahnya akan berbeda pada tiap Jumat. Misalnya Jumat pertama, Jumat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kepada para pemenang kuis nantinya, mohon segera memberikan alamat. Saya agak keteteran kalau sudah lewat berminggu-minggu, supaya nanti pihak sponsor bisa langsung mengirimkan. Kepada para pemenang kuis yang kemarin sudah menerima hadiah dan membuat foto juga testimoni, semoga bisa langsung dipasang di sosmednya, jadi juga info kalau ada Facebook atau Instagram atau YouTube pribadi, bisa langsung di-share kepada para sponsor. Hari ini, tata tertib bagi yang baru mengikuti acara ngaji online kami, di pengajian keluarga besar, kajian Islam dan psikologi. Pertama adalah peserta dalam posisi mendengarkan. Kedua, tuliskan pertanyaan dalam kolom chatting atau question and answer. Tanya jawab dilakukan setelah paparan materi. Nanti moderator yang akan memilih pertanyaan yang didiskusikan. Apabila mengalami gangguan koneksi, silakan leave sesaat, kemudian bisa bergabung kembali ke dalam webinar ini. Susunan acara hari ini adalah pembukaan, lalu pengajian bersama membaca surat Yasin, dipandu oleh Ustadz Arif, sambutan moderator oleh Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MM Psikolog, dan pengenalan pembicara tamu hari ini adalah Profesor Dr. Andes Fetsa Rifai Zainal, MM MBA, CRGP ya, saya bacanya CRMP, nanti dibantu ya Profesor, dengan judul Meneladani Kepemimpinan Super Leader Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya adalah tanya jawab dan yang terakhir penutup dan kuis. Berikut ini saya tampilkan dulu profil dari moderator kita, Profesor Dr. Lydia Friani Hawadi, MM Psikolog, atau biasa kita kenal dengan Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi. Prof. Reni adalah guru besar Universitas Indonesia, anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia periode 2020 hingga 2025. Menjadi Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia tahun 2020-2025. Lalu Dewan Pakar BP4 Pusat tahun 2019 hingga 2024, dan Wakil Ketua Majelis Alimat Indonesia atau MAI. Berikut ini di bawahnya ada untuk komunikasi, alamat email, website, dan Instagram. Ini saya buatkan sedikit nih, Profesor, profilnya sebagai guru besar ilmu, Profesor Dr. Andes Fetsal Rifai Zainal, MA, MBA, CRGP, CRMP, guru besar ilmu manajemen di sejumlah universitas terkemuka di tanah air, konsultan manajemen, cendekiawan muslim, serta penggiat ekonomi Islam. Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Ekonomi Islam atau IAEI Muhammadiyah, pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ketua Dewan Pakar Rabitoh Haji Indonesia, pendiri dan wakil Ketua Yayasan Wakaf Pundi Umat, Ketua PP atau Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah periode 2012-2016, dosen Prodi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, juga penulis 85 buku ekonomi, keuangan, dan bisnis Islam.
Demikianlah profil yang sudah kami bacakan. Selanjutnya adalah pengajian pembacaan surat Yasin oleh Ustadz Arif. Apakah Ustadz Arif sudah hadir? Ustadz Arif sudah bisa masuk? Kalau lihat di peserta partisipan belum masuk Ustadz Arif ya? Bagaimana Prof. Reni? Belum terdengar Bu, maaf suara Ibu belum di-unmute. Kita mulai saja. Langsung masuk ke materi ya Bu ya? Ya. Ya baik, saya share ya. Pada Pak Faisal Rifai, Ibu silahkan memberikan sambutan dulu Bu sebagai moderator. Oh, dari perkenalan ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa jumpa lagi pada sesi ngaji online kajian Islam Psikologi Jumat 4 September 2020. Nah, tamu kita sore hari ini adalah seorang guru besar yang sangat produktif, luar biasa. Dan saya sangat senang sekali, bahagia sekali, Profesor Dr. Andes Faisal Rifai Zainal, Magister Manajemen, MBA. Ini apa nih berikutnya nih, Prof? Certified apa nih? CRCP, CRMP, bisa dijelaskan? Nanti dijelaskan ya, Prof ya. Terus kemudian dengan topik, ini luar biasa nih, Masya Allah, meneladani kepemimpinan super leader Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau dulu kita mau jadi pemimpin aja untuk kecil-kecilan, di OSIS ada latihan dasar kepemimpinan. Saya juga ingat waktu menjadi senat mahasiswa di psikologi harus ikut latihan kepemimpinan juga. Kemudian untuk di PNS itu harus ikut Diklatpim 1, 2, dari 4, 3, 2, 1 itu. Suami saya ikut Diklatpim gitu. Terus kemudian yang tentara ini ada Arif nggak di sini nih, mahasiswa alumni, Kapten Alif ya. Itu kalau mau naik dari kapten ke mana dan sebagainya harus kodiklat ya, belum lagi Lemhanas. Ini bagaimana ceritanya nanti kita akan mendengarkan kepemimpinan dari Rasulullah. Silakan Prof. Faisal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurullah. Allah mempertemukan kita pada hari ini dalam suasana COVID-19, tapi hendaknya tidak akan mengurangi keinginan kita untuk merefreshing ilmu. Uni Prof, hadirin yang berbahagia, saya menyapanya Uni nih. Jadi sebenarnya di kait-kaitannya ternyata ada hubungan keluarga dengan almarhum Haji Al-Akbar melalui jalur ayah gitu. Nah, saya sendiri sebetulnya sekolah sampai dokter itu tidak ada hubungan dengan saat ini buku sudah 87. Ketika saya kirim itu 85, sekarang sudah 87. Jadi pendidikan sampai dokter tidak ada hubungan dengan buku yang saya tulis pada 87 itu. Nah, buku itu hadir karena ada desakan teman-teman ketika banyak aktif di organisasi. Tahun 67 memulai aktif di AMI. Ketika saya masuk kuliah itu, ketika itu kuliah di UI, Ketua HMI Jakarta tempoh hari Pak Akbar Tanjung, yang Indonesianya Pak Nurholis Majid. Jadi betul kader kepemimpinan di HMI itu luar biasa, pembentukannya, kadernya. Aktif juga di organisasi mahasiswa Muhammadiyah. Jadi organisasi sangat banyak, dulu mendirikan MES namanya Masyarakat Ekonomi Syariah, sekarang ketua MES itulah ketua OJK. 10 tahun menjadi ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Itu yang mendirikan adalah ketua Prodi Kajian Timur Tengah, Pak Edwin Nasution.
Ketika beliau ketuanya, saya ketua dan pakarnya. Nah, sekarang Ikatan Ahli Ekonomi Islam itu ketuanya adalah Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani. Jadi memang hingga hari ini aktif di 9 organisasi Islam, termasuk penasehat di Ikatan Pesantren Indonesia yang anggota 3.000 pesantren di Indonesia. Nah, itulah sekilas. Jadi tahun 76 saya bekerja di bank, 2 Februari, 5 Februari sudah jadi guru hingga hari ini. Jadi dilihat dari tahun sudah 43 tahun menjadi guru. Jadi menikmati sebagai guru. Silakan Bu Dewi ditampilkan. Iya. Ya. Sudah kelihatan ya, Prof ya? Ya. Itu tampilan CRDV, CRMB itu adalah karena certified profesi, itu sekarang yang saya sedang geluti. Dengan ditampilkan Dr. Andes, kelihatan bahwa ini adalah orang masa lalu gitu. Ya. Jadi nanti tanggal 16 Oktober 2020 sudah 73 tahun. 16 Oktober tinggal sebentar lagi. Barakallah. Ya. Jadi kegiatan hari-hari adalah motivator Islam. Jadi banyak memberikan workshop atau seminar di berbagai kesempatan, webinar free, ya. Konsultan khusus di konsultan untuk di Islamic Finance. Itu saya bekerja join dengan seorang Konghucu yang PhD-nya Islamic Finance di Malaysia. Nah, bisnis sekarang jalannya adalah ada PT Dual Ananda Permata Mandiri. Itu karena anaknya laki-laki cuma 2, namanya Permata. Jadi dua-dua anak namanya Permata, sehingga dicerminkan dalam satu perusahaan namanya PT Dual Ananda Permata. Dua bisnis lainnya adalah properti dan rumah produksi. Nah, itulah sekilas. Kenapa ada CRGV, saya mendalami sekarang Certified Risk Governance Profesional dan Certified Risk Management Profesional. Itu konvensional. Nah, sekarang ini sedang mempersiapkan pendirian lembaga sertifikasi Islamic Risk Management dan Islamic Corporate Financial Management. Itu sekilas. Nah, mudah-mudahan itu salah satu upaya dalam rangka mengislamkan ekonomi masyarakat dan masyarakatkan ekonomi Islam. Nah, itulah moto saya dari setiap buku. Di halaman kedua pasti ada tulisan itu, memasyarakatkan ekonomi Islam, mengislamkan ekonomi masyarakat. Ya, terus Pak Dewi. Ya. Nah, Rasulullah itu uswatun hasanah. Speed read cepat saja. Terus saja. Terus saja terus. Ini? Terus ya Mbak, ya terus. Ini 85, sekarang sudah 87. Nah, Rasulullah itu dikatakan super leader. Kenapa dikatakan super leader? Ketika Rasulullah memimpin itu, Rasulullah sesungguhnya pada saat sama memimpin diri sendiri. Artinya ucapan, tindakannya selalu sama, tidak ada perbedaan. Beliau mencoba mengangkat mengangkat beban perubahan teknologi tinggi yang sangat cepat seorang diri. Juga merubah ketergantungan kepada eksternal manajemen menjadi melalui juga independensi. Lanjut. Nah, ini yang dikatakan profil super leadership itu. Pada diri Rasulullah dia adalah strongman. Dia juga transactor. Dia juga adalah visioner. Dan dia juga super leadership. Nah, disinilah keteladanan Rasulullah. Bagaimana kita pada diri kita mengaku uswatun hasanah, Rasulullah itu adalah teladan kita, tapi melekat pada sifat-sifat Rasulullah, praktek kehidupan Rasulullah ada pada diri kita. Ya, lanjut. Ini huruf harfnya harus jelas. Ini dalam surah Al-Ahzab, surah 33-21. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mendapat rahmat Allah di hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Lanjut. Mengapa kita cinta Rasulullah? Ingin mengenal Rasulullah karena saya cinta dengan Muhammad. Alangkah indahnya setiap hari ketika kita sholat, setelah kita melantunkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, lantas Allah Akbar 30.
Jangan lupa juga La ilallah 30 kali, Muhammad Rasulullah 30 kali, dan seterusnya. Kita latih pada diri kita, melekat pada diri kita menjadi suatu kebutuhan. Setiap kita sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Lanjut. Karena hidup itu sangat singkat. Kapan lagi kita kalau tidak meneladani Rasulullah? Lanjut. Hidup itu pilihan. Ya. Belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena Rasulullah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Mari kita hari-hari hidup kita kayak diisi dengan berfasabiqullah khairah. Hidup kita tidak lama, bagaimana kita memilih hidup, itulah yang akan menyiapkan hari esok kita. Raihlah falah di akhirat melalui falah di dunia. Lanjut. Nah, ini kata Prof. Arif Rahman Hakim, 4 kekuatan manusia, pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Inilah hendaknya yang selalu menyinari setiap sikap dan tingkah laku kita setiap saat. Lanjut. Karakter Nabi, kenabian tadi disingkat dengan sidik, fatonah, amanah, tablik. Bagaimana ini melekat di dalam setiap gerak dan tingkah laku kita. Baik kita sebagai mahasiswa, kepala keluarga, ataupun untuk diri kita sendiri, atau dimanapun kita berada. Hendaknya sifat ini melekat pada diri kita. Disinilah sebenarnya kematangan seseorang. Tatkala dia di dalam kehidupannya menampilkan bagaimana dia manusia yang sidik, manusia yang fatonah, manusia yang amanah, dan manusia yang tabligh. Lanjut. Sifat rendah hati, keistimewaan Rasulullah. Dan rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. As-Surah, sudah 26 ayat 215. Lanjut. Kepemimpinan Rasulullah, sebuah model kepemimpinan holistik. Lanjut. Nah, Rasulullah itu punya profil dua sisi. Sisi dunia, ia adalah suami, ia juga ayah, ia juga kakek, ia juga orang tua, ia juga mertua, ia juga menantu, ia juga pedagang, ia juga pemimpin perang, ia juga pemimpin dunia, dan tempat konsultasi. Dalam akhirat, beliau imam masjid, guru spiritual, guru dalam persoalan agama, guru dalam kesabaran, guru dalam ibadah, guru abadi. Bukan saja bagi kita, termasuk kalangan-kalangan non-muslim pun menjadikan Rasulullah 100 yang terpilih dan nomor 1 di ya. Lanjut. Rasulullah, ia adalah pemimpin yang menginspirasi, pemimpin yang disiplin, pemimpin yang punya banyak kader, pemimpin yang karismatik, pemimpin yang dicintai, pemimpin yang menguasai manajerial, pemimpin yang terus-menerus menuntun walaupun tiada. Betapa nikmatnya ketika melantunkan nama Rasulullah, bergetarlah bulu kuduk kita, mungkin kita keringat dingin mendengarnya. Lanjut. Keteladanan Rasulullah di dalam bisnis. Lanjut. Muhammad ikut kafilah di dalam bisnis. Suatu ketika Abu Talib, paman Rasulullah, berangkat dengan khalifah ke Syria. Pada saat itu Nabi ingin ikut berdagang, memegang jubahnya, memperlihatkan keinginannya untuk ikut. Mula-mula paman ini tidak mau mengajak, tapi begitu sayangnya sang paman kepada ponakannya, ia pun memperolehkan Muhammad untuk ikut. Dan berjanji selalu akan berada di dekat menjaganya. Pada waktu itu Muhammad baru berusia sekitar 12 tahun. Lanjut. Nah, ini tahapan-tahapan umur Rasulullah selama 63 tahun. Masa-masa kanak-kanak 12 tahun, tadi mengikuti pamannya berdagang. Masa berbisnis selama 25 tahun. Masa merenungi kemasyarakatan selama 3 tahun. Masa kerasulan selama 23 tahun. Kegiatan bisnis Rasulullah, Muhammad dibesarkan di lingkungan kaum Quraisy
yang profesinya berbisnis, maka dari itu Muhammad Rasulullah dikenal juga mengalir bakat-bakat bisnis. Muhammad awalnya tidak memiliki modal usaha, tapi ia sering dapat pinjaman modal dari orang lain karena sifatnya bisa dipercaya. Dari modal tersebutlah yang peroleh keuntungan berlipat ganda, dan Nabi banyak melakukan perjalanan dalam berbisnis. Di dalam Islam itu uang bukan modal. Itu dicontohkan Rasulullah. Tidak pernah dalam berbisnis itu mengawali dengan modal uang. Modal pertama adalah kepercayaan. Nah, ketika Rasulullah memperdagang, belum jadi Rasul, menjalankan bisnisnya Siti Khadijah, sehingga Siti Khadijah tertarik pada Rasulullah, kejujurannya. Dan apapun barang yang dibawa habis. Sehingga, kalau tidak salah kisah saya baca, Rasulullah dilamar. Ketika itu, setelah Siti Khadijah menjadi istri Rasulullah, semua harta Siti Khadijah dihibahkan, diwakafkan untuk kepentingan perjuangan Islam. Lanjut. Nah, kalau kita lihat pada saat ini, pengusaha-pengusaha banyak mengawali bisnis dari modal. Islam tidak pernah mengawali dengan modal. Tapi bagaimana kita meyakinkan, I believe, I trust. I believe, I trust itu terpancar di wajah sikap perilaku kita. Sehingga kita tidak perlu meminta, kita ditawarkan. Bagaimana usaha Anda kita kembangkan. Itulah sebenarnya konsep Islam. Nah, seharusnya bank-bank Islam yang ada pada saat ini tidak perlu mengejar-ngejar nasabah. Tapi bagaimana nasabah itu sendiri, nasabah itu datang kepada banknya. Oleh karena itu, para CEO, para pemimpin perusahaan itu, sebaiknya dia adalah bisa jadi khotib di sholat Jumat, ya, bisa memberikan tausiah di masjid, sehingga nasabah akan menseleksi. Ya, kita akan menseleksi nasabah akan datang dirinya, tidak perlu mencari nasabah. Nah, itulah konsep di bank konvensional, bank yang mencari nasabah. Di dalam konsep Islam terbalik. Ya. Nasabah yang memilih bank yang terbaik. Memilih nasabah yang terbaik adalah di tempat-tempat pengajian. Lanjut. Nah, Rasulullah terkenal dengan konsep produksi. Konsep ini memandang bahwa produsen membuat produksi besar-besaran, kemudian mendistribusikan melalui protokol dan seterusnya. Ketika memproduksi, masyarakat pada dasarnya tidak berpikir berapa kebutuhan masyarakat. Produksi saja. Rasulullah memproduksi berapa diperlukan oleh masyarakat, sehingga tidak ada terjadi stok yang berlebih. Konsep produk orientasinya adalah orientasi pada mutu. Dijamin bahwa produk yang saji tidak ada menipu rasa, tidak ada pangan, tidak ada menipu packaging, dan tidak ada menipu harga. Konsep penjualan. Nah, tapi tidak berlebihan. Ketika Rasulullah membawa barang dagangan dari Syria ke Madinah sampai negeri Syam, begitu dibentangkan dagangannya, itu masyarakat berbondong-bondong untuk membelinya. Kalau tidak akan tertinggal. Kenapa? Kenapa di hati masyarakat itu tersentuh bahwa dagangan itu bagus semua? Nah, di sini bahwa Rasulullah melalui penampilannya memperlihatkan bahwa Islam pun mengajarkan namanya marketing research. Sehingga barang yang dibawa itu laris di masyarakat. Dan masyarakat tidak merasa tertipu dengan dagangan Rasulullah. Lanjut. Konsep dalam pemasaran. Nah, tadi dia sudah saya katakan bahwa ketika barang belum sampai di pasar, Rasulullah sudah melakukan penyelidikan, riset, namanya marketing riset. Sehingga keinginan mengikuti selera konsumen. Jadi tidak ada yang hasil produksi yang tidak diserap oleh pasar. Karena memang di produksi itulah yang diminta oleh konsumen. Bagaimana dengan konsep pemasaran cepat? Konsep ini memandang bahwa harus memberi layanan konsumen secepat mungkin. Jadi kalau kita lihat dalam konsep pada hari ini, kadang-kadang ada Alfamart,
ada konsumen datang, oh maaf, toko kami sudah tutup. Datang ke supermarket, toko kami itu tutup. Di dalam konsep Islam tidak begitu. Karena kalau ada pembeli datang ke kedai kita, berarti dia percaya dengan kedai kita. Jangan sampai pembeli itu pulang dengan tangan kosong. Gimana konsep pemasaran sosial? Konsep ini memandang perusahaan tidak hanya memperhatikan konsumen, tapi juga menjaga kepentingan masyarakat sekitarnya, lingkungannya, pelestarian alam, dan lain sebagainya. Sehingga tidak akan terjadi merusak lingkungan di dalam konsep sosial ini. Terus. Lanjut. Ini karena banyak, jadi dibaca cepat saja. Mudah-mudahan Ibu Bapak dia menyaksikan bisa mencatat secara cepat. Nah, gimana sifat-sifat dimiliki Rasulullah tercermin dalam kegiatan beliau dalam berbisnis. Tadi slide ketiga, sidik, benar. Nilai dasarnya adalah integritas, nilai-nilai bisnis berupa jujur, ikhlas, terjamin, dan keseimbangan emosional. Yang kedua, amanah, nilai dasar terpercaya, dan nilai di dalam bisnis adalah kepercayaan, bertanggung jawab, transparan, dan tepat waktu. Ketiga, fatonah. Nilainya ialah memiliki pengetahuan luas, nilai-nilai dalam bisnis, memiliki visi, pemimpinan cerdas, standar produk, jasa, serta belajar berkelanjutan. Long life education. Lanjut. Tabligh, nilai dasar ialah komunikatif, dan nilai bisnisnya adalah supel, cerdas, deskripsi, delegasikan wewenang, kerja tim, mempunyai kendali dan surprise. Yang kelima, berani. Kita berani mengambil keputusan. Ya. Tapi dengan perhitungan. Ya. Sifat-sifat dasar itulah mempengaruhi perilaku Rasulullah dalam berbisnis. Sehingga mendapat meraih sukses dalam berbisnis, merupakan suri teladan yang dapat kita ikuti oleh umatnya. Nah, bagaimana praktek bisnis di kita sekarang? Kita melihat ada mall baru dibuka, tiba-tiba sudah ada obral. Padahal dalam teori ekonomi, obral itu biasanya adalah barang-barang itu sudah expired, stok tinggal sedikit, itu menandakan bahwa tidak ada riset sebelumnya. Produksi saja sebanyak-banyaknya. Nah, berani hari ini dibuka mall, diskon up to 70%. Jadi sudah dipastikan bahwa ketika memproduksi, sudah dia meletakkan harga 5 kali lipat harga jualnya. Kenapa? Ketika diskon 70%, mall itu masih jalan. Jadi ketika jual barang pertama itu sudah ngambil untung 500%. Nah, termasuk yang mungkin jilbab tutup kepala ibu dan bapak itu, ibu-ibu itu, mula-mula harganya pertama kali Rp50.000, 3 bulan diskon. Ya. 50.000 dapat 3 gitu. Kenapa? Karena pabrik memproduksi 24 warna. Dari 24 warna itu hanya 6 warna favorit. Jadi dibebankan ke dalam 6 warna itu. Itulah praktek bisnis konvensional. Praktek bisnis kapitalis. Lanjut. Nah, tulisan ini juga dilandasi satu pemikiran. Ibu dan Bapak boleh nanti buka di Google pada tahun 2008 rasanya. Paulus sudah mengeluarkan statement di banyak media. Apa kata beliau? Bahwa manusia selama ini mengagung-agungkan ekonomi kapitalis, ternyata yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Kenapa tidak hijrah kepada satu sistem ekonomi yang sudah teruji keampuhannya, yaitulah ekonomi Islam. Nah, kalau kalangan gereja Katolik sudah mengeluarkan statement itu, kenapa kita tidak? Lantas yang kedua, saya 4 kali memberikan tausiah di gereja, dimulai dari gereja di Jogja, ketika itu dihadiri 800 jamaah. Topik sederhana saja, pendeta meminta topiknya mengenai bank syariah. Jadi karena gereja meminta, sehingga saya bukalah ayat-ayat menyangkut dengan riba di dalam Alkitab, dan saya tutup dengan satu ayat di Al-Baqarah 275 mengenai riba. Singkatnya, setelah menyampaikan materi kurang lebih 2 jam di Jogja, pendeta itu berdiri menggigil keringat dingin. Apa katanya?
hari ini kita sudah diingatkan saudara-saudara kita bahwa selama ini kita ingkar dengan Tuhan kita. Apa yang didapat 2 pekan kemudian ditutup rekeningnya, dipindahkan ke Bank Islam, ketika itu adalah ke Bank BTN Syariah. Karena ketika saya kerja itu difasilitasi oleh Bank BTN Syariah. Oke, lanjut. Ketokohan Muhammad dalam pengetahuan bisnis. Bagaimana mencontoh dakwah Rasulullah? Dalam surah Ali Imran. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, berhati kasar, tentu hal mereka menjauhkan diri dari sekeliling kita. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun mereka, bermusyawarah dengan mereka. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah orang-orang yang bertawakal, menerima ketawakal seorang. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita sendiri ini, kita betul-betul menyimak, menikmati keteladanan Rasulullah menjadi diri kita sendiri. Kita menjadi contoh di rumah tangga kita. Lanjut. Rasulullah itu lemah lembut. Dari segi tuturannya, pergaulannya, tindakannya, menyebabkan orang kafir tertarik kepada Islam. Contohnya orang yang musyrik berhati keras, menentang dakwah Rasulullah, berubah, beriman dan cinta kepadanya setelah mengenali pribadi luhur baginda. Lanjut. Pemaaf. Rasulullah SAW memaafkan kesalahan dilakukan kepada baginda. Tidak menyimpan perasaan dendam dalam hatinya. Sentiasa berdoa supaya mereka dikaruniakan hidayah dan menerima Islam. Lanjut. Memohonkan ampunan untuk orang lain. Rasulullah amat prihatin terhadap masa depan umatnya. Dalam perang Uhud, Rasulullah cedera, parah, tetapi baginda tetap berdoa untuk umatnya. Bagaimana dalam hidup kita menjadi orang yang pemaaf, paling ampuh, terutama di era pandemi pada saat ini. Lanjut. Dalam bertemu dengan para sahabat ketika buat keputusan penting, tiada ketetapan dari Al-Quran. Tidak pernah lepas dari Al-Quran. Contohnya, dalam perang Khandaq, Rasulullah menerima usulan Salman Al-Farisi supaya menggali parit sebagai kubu menghadapi serangan musuh. Ya. Keputusan diambil adalah keputusan terbaik dan dapat memberi kepuasan pada semua pihak. Hendaklah hormati bagaimana punya Rasulullah, jadilah pendengar yang baik. Janganlah kita biasa mematahkan setiap orang menyampaikan sesuatu. Kendati orang itu secara ekonomi di bawah kita, atau mungkin pendidikan jauh di bawah kita. Lanjut. Bertawakal dalam pelaksanaan. Dalam perang Badar, Rasulullah kekurangan senjata tentara, menghadapi tentara musyrik 3 kali lipat lebih banyak jumlahnya, mencari tempat yang sejuk, bersabar, bertawakal kepada Allah, berhasil menewaskan tenaga-tenaga musyrikin. Perbandingannya adalah 1:30, tapi bisa mengalahkan. Lanjut. Sifat-sifat yang dikira Rasulullah. Tadi menepati janji, orang akan lebih mempercayai pendakwah, mengutamakan orang lain supaya dihormati. Lanjut. Menerima undangan. Beliau selalu membuka peluang kepada pendakwah berdakwah mengenal antara satu sama lain. Ia tidak pernah menghalang-halangi siapapun yang ingin berdakwah, ingin jadi khotib. Selalu menyimpan rahasia. Merasa ramah dan mesra kepada siapapun juga. Menghargai apapun pemberian orang. Lanjut. Apa hikmah tawakal ya? Melaksanakan keputusan bersama. Berusaha meningkatkan proses kerja supaya mencapai keberhasilan lebih cemerlang. Bersifat tawadu, yaitu merendahkan diri ketika menerima sesuatu keberhasilan. Bersyukur dan menikmati keberhasilan bersama. Tenang dan tabah menerima kegagalan tanpa menyalahkan orang lain. Sebaliknya mengadakan muhasabah bersama untuk mengetahui kelemahan dan dalam pelaksanaan. Lanjut. Dalam hal pengajaran, sifat pemaaf, memohon keampunan sangat penting dalam menentukan keberhasilan dakwah.
pertemuan dan perbincangan dengan cara yang sistematis sangat penting dalam membuat suatu keputusan. Setiap umat Islam wajib berdakwah mengikuti kemampuan masing-masing. Tawakal kepada Allah adalah keistimewaan umat Islam. Lanjut. Nah, keadaan Rasulullah di periode Makkah. Ya, lanjut. Ketika Rasulullah berdakwah, ada dua cara dilakukan. Pertama, sembunyi-sembunyi. Ya, artinya mengatur strategi. Pada saat memungkinkan, baru secara terang-terangan. Ya. Setelah yakin bahwa apa yang beliau sampaikan, dan di backup oleh para sahabat-sahabat yang terpercaya, baru Rasulullah secara terang-terangan di dalam berdakwah, meskipun resiko. Nah, hendaknya juga bagi pelajaran bagi kita. Kita memperjuangkan satu kebaikan, jangan khawatir. Allah selalu bersama kita. Lanjut. Sejarah dakwah Rasulullah periode Makkah. Dalam bidang agama, umumnya masyarakat Arab waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran agama tauhid. Selain itu ada pula sebagian masyarakat Arab jahiliyah yang menyembah malaikat dan binatang. Lanjut. Muhammad diangkat ya. Ini sudah proyek Muhammad sebagai rasul. Muhammad diangkat Allah Subhanahu sebagai seorang rasul ya. Dengan turunnya malaikat Jibril pada 17 Ramadan 610 Masehi untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali surah Al-Alaq ya, surah 96 ayat 1 sampai dengan 5. Turunnya ayat Al-Qur'an ini pertama kali disebut sejarah Islam yang dinamakan Nuzul Al-Qur'an yang sekarang sering kita peringati. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakannya. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dan perantara alam, dan perantara kalam, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Lanjut. Nah, ajaran Islam periode Makkah. Pertama, keesaan Allah. Yang kedua adalah persaudaraan dan persatuan. Yang ketiga, kesucian jiwa. Yang keempat, hari kiamat sebagai hari pembalasan. Nah, ini yang mungkin tidak sedikit membaca hikayat dalam Al-Quran. Bagaimana Fir'aun mengatakan, itu kan sihir saja, katanya gitu. Lanjut. Dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi selama 4 tahun. Rasulullah menyeru untuk masuk Islam. Orang-orang yang berada pada rumah tangga sendiri dan kerabat-kerabat dan sahabat-sahabat dekat. Di antara orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah adalah Khadijah, ya, istri Nabi, Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Hasisah, Abu Bakar, As-Siddiq, Ummu Aiman. Semua orang-orang disebut as-sabiqul awalun. Nah, di sini namanya kalau dilihat dari konsep tentara sekarang konsep gerilya. Ya, mempergunakan taktik gerilya, memilih orang-orang kepercayaan, orang-orang andal ketika berdakwah. Nah, itu dilaksanakan selama 4 tahun. Lanjut. Tahap-tahap dakwah Rasulullah berikut secara terang-terangan. Nah, sini sudah mulai terbuka. Mengundang kaum kerabat keturunan Bani Hashim, Rasulullah mengumpulkan para penduduk kota Makkah. Rasulullah menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Makkah. Ini sudah masa terbuka. Ya, lanjut. Nah, teladan Rasulullah ketika di periode Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah. Lanjut. Menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan dan ancaman dari kekerasan kaum kafir Quraisy agar memperoleh keamanan, kebebasan dalam berdakwah serta beribadah sehingga dapat meninggalkan usaha berjihad di jalan Allah serta untuk meninggikan agamanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl,
ayat 41-42. Dan orang-orang berhijrah karena Allah, sudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat lebih besar kalau mereka mengetahui, yaitu orang-orang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal. Lanjut. Pokok-pokok dakwah Rasulullah. Berdakwah dimulai dari diri sendiri. Nah, itu tadi slide yang kedua tadi, super leadership. Maksudnya sebelum mengajak orang lain meyakini kebenaran Islam dengan mengamalkan ajaran lebih dahulu. Setelah merasa yakin, baru berdakwah. Meyakinkan kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya. Cara melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah. Berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasul dan umatnya. Berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Lanjut. Nah, Rasulullah dan Makkah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ternyata beliau tetap mengunjungi Makkah untuk melaksanakan umrah pada tahun ke-6 bersama 1.000 umat Muslim yang ada di Madinah. Agar kaum Quraisy tidak menduga bahwa kedatangan kaum muslimin ke Makkah itu, maka mereka mengenakan pakaian ihram dan tidak membawa alat perang, kecuali pedang dalam sarung yang untuk berjaga-jaga. Karena pedang dalam sarung itulah merupakan kelengkapan atribut yang dipakai kemana-mana, bukan untuk kepentingan perang. Lanjut. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini berawal ketika kaum muslim tiba di suatu tempat yang bernama Al-Hudaybiyah dengan maksud untuk beristirahat dan melihat situasi. Namun kaum kafir telah siap untuk menyerang kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menemui pemimpin kaum Quraisy dan menjelaskan bahwa kedatangan kaum muslimin bukan untuk berperang, melainkan hanya untuk umrah saja. Akan tetapi Utsman ditangkap dan ditahan. Kemudian dikabarkan telah dibunuh. Tapi tidak selang berapa lama, kemudian Utsman datang membawa berita. Akan diadakan perundingan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Sehingga lahirlah yang namanya Perjanjian Hudaybiyah. Lanjut. Nah, usaha pertama Rasulullah membangun masjid, yaitu adalah Masjid Quba. Merupakan masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad membangun masjid karena masjid merupakan sarana ibadah, sarana pembina umat Islam di bidang ibadah, akidah, ibadah, akhlak, dan juga sebagai sarana untuk belajar dan mengajar membaca Al-Quran. Nah, bagaimana kalau masjid yang ada sekitar rumah kita itu juga tempat bagi anak-anak kita, anak S1, S2, S3 untuk membuat skripsi dan disertasi. Menciptakan cinta masjid, masjid itu harus setiap masjid ada perpustakaan gitu. Dan itu jarang kita miliki. Nah, bagaimana bagi kawan-kawan kita yang medis bisa mensedekahkan waktunya 1 pekan 1 jam praktek di masjid, praktek gratis. Dan juga banyak apotek-apotek yang siap memberikan obat-obat gratis. Masjid juga sebagai tempat kegiatan sosial dan tempat pertemuan untuk menjalin persaudaraan sesama muslim, ukhuwah Islamiyah, demi terwujudnya persatuan. Lanjut. Rasulullah mempersatukan kaum Mujahirin dan kaum Ansor. Mujahirin adalah sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah. Ansor adalah sahabat Nabi yang tinggal di Madinah dan memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin. Nabi bertekad untuk mempersatukan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor supaya tercipta persatuan. Mereka dipersaudarakan secara berpasang-pasangan, layaknya saudara senasib. Lanjut. Nah, lahirlah Piagam Madinah. Piagam Madinah itu perjanjian antara kaum Muhajirin dan kaum non-Muslim di Madinah. Isi perjanjiannya kebebasan beragama bagi semua golongan. Semua golongan harus saling menolong,
dan saling membantu untuk siapa saja yang memerangi mereka. Kota Madinah adalah kota yang suci, yang wajib dihormati oleh mereka, yang terikat dengan perjanjian itu, mengakui dan mentaati kesatuan kepemimpinan untuk kota Madinah yang disetujui dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Hikmah dakwah Nabi di periode Madinah. Memahami bahwa umat Islam harus berpegang pada aturan Allah. Contohnya, kita diperbolehkan berperang apabila kita diperangi terlebih dahulu. Tetapi tidak boleh melakukan melampaui batas, khusus terhadap musuh yang sudah tidak berdaya. Terjalinnya persaudaraan sebagian dilakukan oleh kaum mujahirin dan ansor dapat memberikan rasa aman tentram serta memperkuat ukhuwah Islamiyah. Sikap menjaga persatuan dan saling menghormati antar semua pemeluk agama dapat terwujud dengan cara mengadakan perjanjian. Berkomitmen menepati janji sepertinya yang dilakukan oleh Muslim dan Yahudi di kota Makkah. Menumbuh kembangkan tolong-menolong antar yang kuat dengan yang lemah, yang kaya dengan miskin, agar umat Islam menjadi tumbuh kuat dan kokoh. Berfasabiqul khairah. Lanjut. Memahami dan menyadari bahwa kita wajib menjalani hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Kita mendapat warisan yang sangat menentukan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu dua pusaka, Al-Quran dan Sunnah. Menjadikan perjuangan Rasulullah sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan Islam berdasarkan aturan Allah. Terciptanya hubungan yang kondusif, yaitu saling memerlukan dan membutuhkan antar si kaya, yang membantu, dan miskin tidak dibantu, menafkahkan harta kepada yang memerlukan, bukan dilandasi oleh kasihan, tapi melainkan untuk kepentingan diri sendiri sebagai bekal di akhirat. Islam tidak ada dikenal tangan di atas dan tangan di bawah, karena menganggap yang berada di kiri kanan kita adalah saudara kita. Jadi tidak ada sifatnya memberi dan menerima, sehingga kalau tangan memberi, tangan kanan memberi, hendaknya tangan kiri tidak melihat. Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Faisal. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Prof. Faisal. Ini berarti kita harus banyak menguasai ini sirah nabawiyah. Ya, bagi yang belum sempat punya, ya, ini ada sirah nabawiyah yang kebetulan juga dalam rangka Maulid Nabi Muhammad. Itu Prof. Faisal, sekalian saya ingin sampaikan mata air, kenal ya mata air ya Prof. Faisal ya. Itu majalah Sains, Budaya dan Spiritual yang dipimpin oleh Ibu Astri, akan melakukan lomba baca tentang sirah nabawiyah, dan itu sekaligus ada hadiahnya, dan pesertanya itu targetnya 10.000. Sampai hari ini sudah terdaftar hampir 6.000 orang. Ya, jadi bagi yang berminat silakan, yang sudah menguasai sejarah Nabi, ya, tadi yang kali sampaikan Prof. Faisal, itu bisa ikut di dalam kegiatan mata air, dan akan ada pertanyaan-pertanyaan tadi secara online dijawab tadi ya, seperti itu. Baik, Uni, ada yang bertanya? Uni, bagi yang nanya terbaik, ini buku yang sudah saya siapkan. Ya, itu ada dari Prof. Faisal. Nanti ada pertanyaan 3 kuis ya. Mungkin Bu Asri bisa ikut kuisnya nih, langsung bisa jawab. Bu Asri mau bicara, Bu Asri silakan, misal mau menyampaikan tadi kegiatan mata air, ya silakan. Baik. Sekaligus dengan dikaitkan dengan Prof. Faisal. Ya, baik. Terima kasih banyak Prof. Faisal, luar biasa sekali penyampaiannya. Jadi saya masih belajar. Astagfirullah. Penyampaian yang disampaikan oleh Prof. Faisal tadi juga adalah salah satu bagian yang akan dibahas di buku Cahaya Abadi Rasulullah SAW dan Sirah Nabawiyah.
Jadi dua buku tersebut ya sudah diterima oleh Prof. Reni. Dua buku ini ada Sirah Nabawiyah dan ada Cahaya Abadi. Ini kalau yang satu sirahnya berbentuk tematik. Jadi biasanya sirah Rasulullah itu berbeda-beda. Ada yang bentuknya tematik, ada yang bentuknya kronologi. Nah, Sirah Nabawiyah berbentuk kronologi, sementara kalau yang Cahaya Abadi itu bentuknya tematis. Sehingga kita bisa membaca Rasulullah dari berbagai aspeknya. Nah, salah satu bagiannya persis seperti yang sedang dijelaskan oleh Prof. Faisal tadi. Jadi, Rasulullah sebagai pemimpin, ada juga misalnya Rasulullah sebagai ayah, bagaimana profilnya seperti itu. Jadi, insya Allah lomba ini kami dedikasikan untuk membuat semoga masa pandemi ini orang-orang menjadi banyak membaca lagi, Prof. Jadi semua orang biar membaca lagi, lalu kemudian membacanya bukan membaca asal membaca, tetapi membaca kisah termulia, yaitu kisah kehidupan Rasulullah. Dan saya rasa kemarin juga ketika diwawancara oleh beberapa wartawan, dari media mengatakan bahwa ini adalah lomba baca buku pertama di Indonesia, yang bentuknya seperti ini. Insya Allah minta doa dari semua peserta. Sejauh ini pesertanya sudah ada 6.308 orang. Masyaallah, luar biasa. Alhamdulillah, dari 33 provinsi dan dari diaspora yang ada di luar negeri. Jadi bukan hanya yang di Indonesia, tapi juga diaspora dari luar negeri. Ada kisah menarik, Prof, dari lomba ini, yaitu ketika kami meletakkan klasifikasi peserta termuda itu di dalam linknya adalah hanya anak SMP. Ternyata ada anak SD yang menyurati kami lewat link mengatakan, Bu, kami juga mau ikut. Sehingga akhirnya kami, padahal bukunya 400 halaman. Rasulullah, iya. Jadi akhirnya sekarang kita punya, setelah kami lihat di tabelnya, ada 140 anak SD yang ikut. Sehingga statistiknya ada anak SD, SMP, SMA, mahasiswa paling banyak sekitar 3.000 orang. Lalu kemudian ibu rumah tangga, dan dari mahasiswa ada yang sampai S3. Saya harap para profesor juga berkenan ikut agar tag kita mengatakan bahwa dalam lomba ini semua membaca Rasulullah akan bisa berhasil, karena semua orang dari semua kalangan akan membaca Rasulullah. Saya sangat senang sekali diberi kesempatan ini. Terima kasih Bu Reni. Ya, terima kasih Bu Astri. Mudah-mudahan sukses. Saya mesti belajar sama Bu Astri ini. Astagfirullah, sama-sama Prof. Insya Allah kami juga senang sekali dengan semua penyampaian di sini. Luar biasa usahanya Bu Reni mengumpulkan para psikolog dan para pakar di sini. Semoga sukses semuanya. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Astri doanya. Sama. Ini ada pertanyaan dari Saudara Akbar Kaban. Silakan Saudara Akbar langsung disebutkan saja. Ini sebelum yang bertanya, saya mau cerita sedikit. Saya ada buku namanya Manajemen Akhlak. Ya. Manajemen Akhlak itu lahir ketika saya menganggap di Indonesia ini sudah krisis akhlak gitu. Terbitlah buku itu. Buku itu diterbitkan oleh di Salemba 4. Nah, buku itu ditulis dengan Permaisuri. Nah, hasil penjualannya berdua dengan Permaisuri berdua. Iya. Hebat banget. Jadi hasil penjualannya didedikasikan untuk masjid. Masya Allah. Ya, perlu ditiru ini langkah-langkah Prof. Faisal. Baik Prof. Faisal, ini ada pertanyaan dari Saudara Akbar, alumni kita dari Kajian Islam Psikologis. Silakan Saudara. Prof. Terima kasih. Dan mungkin pertanyaan terkait dengan penjelasan Prof tadi ya, yang terakhir tentang manajemen akhlak. Nah, saya lihat kondisi umat Islam ini kan ada tantangannya, internal dan eksternal. Kira-kira dalam pandangan Prof, tantangan terbesar umat Islam hari ini, internal dan eksternalnya itu apa, dan seperti apa kita harus menyelesaikan sehingga ketika tantangan atau masalah itu selesai, yang internal dan eksternal, kita bisa melihat Islam dalam kehidupan kita itu menjadi satu solusi bagi umat Islam secara khusus, dan juga kepada makhluk ciptaan Allah, baik manusia ataupun alam sekitarnya. Mungkin itu Prof pertanyaannya. Terima kasih. Ya, silakan Prof. Faisal.
Profesor, silakan. Oh, itu lagi masih dikunci ya. Di unmute plus Profesor. Nggak kedengeran, ya. Tadi pertanyaannya jelas tolong diulang. Karena apa putus-putus. Pak Akbar tolong diulang. Ya, Prof. Apa pandangan Prof tentang tantangan internal dan eksternal umat Islam hari ini, sehingga kok Islam yang penuh dengan solusi atas permasalahan hidup tidak terlihat menjadi solusi. Bahkan dengan hegemoni Barat ini, nilai-nilai Islam itu justru tidak menjadi tidak menjadi panduan hidup. Nah, pandangan Prof itu hari ini tantangan internal dan eksternal Islam itu apa, dan bagaimana saran Prof untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih. Oke, saya sudah nangkap pertanyaannya. Saya kira jawaban sederhana saja. Kita tidak menjadikan Islam itu sebagai sains, sebagai ilmu. Jadi banyak orang berbicara mengenai Islam tapi tidak paham dengan ilmunya. Yang kedua, dia tidak bersatu. Nah, alangkah baiknya setiap ada permasalahan tidak diatasi sendiri. Marilah kita berkumpul. Nah, di kita ini banyak sekte-sekte, banyak kelompok-kelompok yang lebih banyak mengarahkan hegemoni nafsu saja gitu. Nah, satu kelemahan, ini mohon maaf, satu kelemahan pengalaman saya sebagai guru, 43 tahun saya sebagai guru. Mahasiswa itu tidak cinta dengan buku, padahal buku itu sumber ilmu. Nah, bagaimana kita dengan banyak membaca gitu ya. Jadi kita jangan pengetahuan kita kurang, kita langsung bereaksi. Nah, mari kita bermuhasabah dulu, kita bayun dulu, itu kelemahan kita. Kita Islamnya mudah dikoyak-koyak, mudah dipisah-pisahkan. Kata kunci kan dari ilmu. Apa beda sederhana? Kita ambil negara tetangga, lihat Brunei dengan Darussalam. Mereka secara keilmuan, minat membaca luar biasa, nah itu mari kita bangun. Maka tadi di awal ini saya berkeinginan, mari bagi kawan-kawan yang masih S1, S2, S3, menulis karya ilmiah di masjid. Cinta masjid, mari kita diskusi dengan masjid. Bagaimana Rasulullah menjadikan masjid itu sumber bisnis, sumber diskusi, sumber siar agama, dan sumber membuat strategi taktik perang. Sehingga kita tidak mulai terkoyak-koyak, dan kita tidak mulai diadu domba dari pihak lain. Gitu. Gimana, Pak Akbar? Ya, Prof. Jelas jawabannya, Prof. Mungkin di krisis umat Islam salah satunya juga mungkin tidak bisa melahirkan satu pemimpin yang unggul gitu, Prof. Sedangkan Prof tadi menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah super leader. Tapi mengapa umat Islam hari ini dengan punya tauladan seperti itu malah kebanyakan menjadi pengekor, bukan menjadi seorang pemimpin gitu, Prof? Nah, itu karena kita tidak mau bersatu, kita masih membawa kelompok-kelompok masing-masing. Kenapa sih kita tidak menjadikan macam Pak Akbar ini kan saudara saya. Jadi janganlah kita memandang orang itu karena pangkat, karena jabatan, karena posisi, jauhkan itu semuanya. Ketika kita bicara untuk kepentingan Islam, itu harus kita bangun. Jadilah kita manusia yang tawadu, ya, cerdas, cerdik, cekatan, rendah hati, santun kepada siapapun juga. Nah, mudah-mudahan ini bisa meredam, memudahkan kita untuk berkumpul, bersatu, berdiskusi bersama, menjadikan masjid sumber segala-galanya gitu. Gimana Pak Akbar? Baik, Prof. Terima kasih atas pencerahan. Baik, terima kasih Saudara Akbar pertanyaannya. Ini berikutnya ada dari Bu Hedi, silakan Bu Hedi. Dr. Hedi, silakan. Dr. Hediati. Halo, Bu Hedi ada nggak? Ya, silakan. Ya, mohon izin bertanya, Prof. Ya, silakan, ya, terima kasih, Prof. Kita memang sudah dikenal dunia, mayoritas kita beragama Muslim. Tapi kalau secara makro dilihat dari orang yang tidak mayoritas Muslim, sepertinya kita tidak meneladani ajaran Rasulullah, misalnya tidak tertib, tidak disiplin, terus banyak korupsi. Malah yang negara non-Muslim malah tertib,
tapi kayak justru menjalankan ajaran Rasulullah seakan-akan seperti itu. Jadi ada dilematis. Jadi gimana nih Muslim kok Indonesia negara terbesar malah begini? Ini mohon penjelasan Prof. Terima kasih. Terima kasih Bu. Hedi, Bu Hedi. Kasus COVID-19 ini, ya Bu Hedi. Iya. Freeze. Jaringan ya, Prof. Echa, nggak kedengeran. Freeze ya. Lagi ada sholat sunnah wudhu. Wah, ini suaranya benar-benar hilang. Coba latih disiplin kembali, santun. Kita melihat anak muda, coba kaca pikir, saya kira kata kunci juga kembali soal ilmu. Apakah kita betul-betul menguasai ilmu pengetahuan Islam, kita ikut Islam. Tapi kita tidak mendalami apa itu Islam. Gitu. Islam itu adalah sains. Ya, seperti tadi Bu Asri ya, dengan 2 buku ini kan luar biasa. Ketika membaca buku itu timbullah rasa rindu kepada Rasulullah. Ketika membaca buku itu menetes air mata kita. Itu harus kita bangun. Bagaimana ketika orang melantunkan ayat suci Al-Quran menetes air mata kita. Kita bangun. Bagaimana tetangga kita ada masalah, ada saudara kita. Nah itu harus kita bangun sesungguhnya. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang bisa memancing, membuat kerusuhan di antara sama kita. Ya, silakan. Mana Bu, dokter? Ya. Jadi Bu Hedi udah terjawab. iya, jadi maksud saya salah siapa dan kita harus bagaimana sebagai negara Muslim supaya kita memang melihat bahwa Muslim dan Rasul secara makro bagaimana, apakah pemerintah yang salah atau masyarakatnya gitu Prof, maksud saya. Guru yang paling dekat dengan kita adalah orang tua kandung kita. Bagaimana orang tua kandung kita ketika memilih pasangan, ketika anak di dalam rahim, apakah dilantunkan ayat suci Al-Quran, kita merinding ada anak umur 3 tahun sudah hafiz Quran. Ternyata ketika orang tuanya memilih pasangan itu betul-betul luar biasa. Ketika dia mulai hamil saja, orang tuanya, mamanya tidak pernah lepas dengan Quran. Tidak lepas melantunkan Al-Quran di setiap kesempatan. Sehingga dari mendengar itu, umur 3 tahun sudah hafiz Quran 30 juz. Guru yang terbaik adalah dimulai dari rumah. Nah ini aslinya Prof. Reni nih. Jadi kawal dari rumah, kita pilihkan teman pergaulnya. Saya pernah baca 20 tahun yang lalu buku bahwa lingkungan 85% menentukan seseorang anak. Nah, kalau saja di rumah sudah kita persiapkan, panggil guru ngaji dan segala macam, mungkin kita bisa memprotek anak-anak ketika kita ada di masyarakat. Juga memilihkan teman tempat sekolah anak kita. Tidak mudah memang, sekarang kita punya anak sekarang, tidak mudah. Contoh sederhana saja, kalau kita punya 2 anak kembar, satu kita besarkan, satu serahkan pada neneknya. Kita kumpulkan 20 tahun kemudian tuh sudah berbentuk karakter sudah berbeda karena pengaruh lingkungan yang sangat luar biasa gitu. Ya. Saya nenek itu luar biasa membela cucu. Dia bisa marah sama anaknya. Tapi bagaimana yang dibesarkan kita? Itu contoh sederhana saja. Ya, baik. Baik, mudah-mudahan itu sudah kejawab ya Bu Hedi. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor. Berikutnya ada pertanyaan dari Bu Nora Hendrieni. Silakan Bu Nora. Terima kasih Bu. Prof, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar. Alhamdulillah. Tadi Bu Hedi itu benar banget gitu ya, bahwa kita itu negara Muslim tapi sama sekali tidak mencontohkan, tidak mencerminkan bahwa kita bersikap, bertindak sebagai muslimah yang baik. Oke, pertanyaan saya adalah begini, sebenarnya ya kalau masalah keilmuan, pengetahuan kita itu dari kecil sudah dicekoki pelajaran agama Islam dari SD, bahkan kita
tahu tanggal lahir, kita tahu Asmaul Husnanya, kita tahu sifat-sifat Rasulullah, sejarahnya, umur sekian, pergi ke Syam, berdagang, dan seterusnya. Tetapi kenyataannya pelajaran agama Islam yang kita pelajari dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 3 SMA itu pada saat besar itu tidak ada yang kemudian mempraktekkan, bukan tidak ada, hanya sedikit mungkin yang benar-benar mengimplementasikannya dalam kehidupan. Jadi kebanyakan hanya sebatas belajar tetapi tidak benar-benar memahami apa yang dipelajari. Nah, menurut Prof, ini bagaimana solusinya ya? Karena begitu juga mungkin dengan kebanyakan sekarang ini banyak pesantren itu semakin berjamur, bertumbuh gitu. Harusnya kan kalau kita lihat secara kualitas keislaman orang Indonesia harusnya semakin membaik dengan banyaknya pesantren. Tapi yang terlihat seperti yang Pak Akbar bilang tadi, untuk mencari pemimpin Islam yang benar-benar bisa diteladani itu susah sekali. Apa sih Prof masalah di kita sebenarnya? Terima kasih. Tadi yang dicontohkan pesantren, saya kebetulan Ketua Dewan Pengawas Pesantren seluruh Indonesia gitu. Nah sekarang pertanyaannya ini, anak-anak ini kan lebih banyak dicekokkan dan begitu tidak keinginan dia belajar agama, sehingga hanya hafalan. Iya betul. Nah, bagaimana agar itu melekat dalam kehidupannya? Bagaimana orang itu mencontohkannya? Kira-kira contoh sederhana saja dengan Uni Nora lah, ya. Anak-anak sekarang sekolah di Inggris, trio laki-laki gitu. Bagaimana prakteknya santun kepada orang tua, itu kan praktek kehidupan sehari-hari kita tanamkan pada anak-anak kita. Jadi anak-anak sekarang ini kan lebih banyak sekolah itu hafalan. Oh IPK-nya tinggi karena menghafal. Ya, apalagi SD SMP kan sistem pembelajaran kita adalah sistem hafalan. Ya, kita anak-anak kita dijejali begitu banyak mata pelajaran. Kita lihat negara-negara tetangga. Ya kebetulan di Inggris anak-anak saya sekolah di Malaysia kan kurikulumnya sama. Kurikulum Malaysia, UK, Australia, Pakistan, India sama kurikulumnya. Tidak banyak mata pelajarannya. Di Indonesia S1 145 SKS. Di UK hanya 33, 32 SKS. Jadi mata pelajaran perlengkapan penderita tidak diberikan. Sistem pembelajaran itu. Jadi anak kita lebih banyak menghafal, tapi tidak meresap di dalam kehidupan. Nah, ditambah lagi, Indonesia ini kan bukan Jakarta. Banyak saudara kita di kampung-kampung yang orang tua tidak sekolah, yang tidak cukup waktu, jangankan pesantren gitu ya. Orang tua dua-dua kerja, anak ditinggal, pulang sudah malam gitu. Nah, siapa yang tanggung jawabnya? Di sinilah peranan ulama dan pemerintah daerah tentunya di dalam membentuk masyarakat. Kita contoh pada diri kita sendiri lah. Bagaimana yang mendidik anak-anak saya gitu. Ketika sudah dewasa, kadang-kadang tidak sesuai seperti kita harapkan. Kita berikan dengan nama ini dengan harapan anak seperti itu, ternyata juga tidak. Begitu kualitas gurunya, kualitas sekolahnya, kita tahu sekarang guru itu menderita loh di daerah, berapa sih gajinya? Kapan gurunya akan mengupgrade ilmunya? Dia nggak cukup waktu, nggak ada fasilitas. Contoh sekarang saja, guru honor di Banten digaji 300.000. Bagaimana dia mau beli paket internet? Ya, itu fakta itu sekarang gitu. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, marilah kita gaungkan ini kondisi ini. Berbeda kan sistem pendidikan. Orang tuanya dari Malaysia mutasi ke UK cukup bawa kertas lembar. Ini mata pelajaran yang sudah saya ambil. Dari UK mutasi ke Australia bawa kertas lembar. Ini mata pelajaran yang sudah saya ambil. Sekarang orang tuanya pindah dari Erlangga ke Unpad. Bisa nggak bawa transkrip? Nggak bisa. Kurikulumnya nggak sama, sistem tidak sama. Itu negeri loh sama negeri. Nah, kenapa selalu kadang-kadang kita bicara perguruan tinggi, kenapa sih Anda tidak contoh negara-negara yang dekat? Lihat Brunei, lihat Malaysia, lihat Pakistan, lihat India, lihat UK, lihat Australia gitu. Jadi ganti menteri nggak ada. Mohon maaf. Ya ini karya kita bersama. Baik, saya pikir cukup ya Bu. Iya, Bu ini udah kejawab ya, terima kasih. Yang terakhir nih Profesor nih dari Pak Islanto Miraji, mungkin juga alumni juga ya. Silakan Pak Islanto. Halo Pak Islanto. Ya, silakan Pak. Pak Islantonya nggak ada ya. Baik, baca saja ya. Kepemimpinan Rasulullah begitu luar biasa dan perlu kita teladani. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengimplementasikan atau mencontoh kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi tantangan akhir zaman saat ini, terutama di Indonesia. Ini pertanyaan hampir mirip ya dengan tadi dengan Saudara Akbar. Silakan.
Prof, tambahin sedikit. Ini sudah mulai masuk pertanyaan. Silakan Profesor. Pertanyaannya? Ya, Nah, udah jawaban. Sekarang saya ajukan pertanyaannya. Belum? Ya, bukan belum. Tadi pertanyaan dari saudara Islam itu belum dijawab. Coba dulu mau. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengimplementasikan contoh kepemimpinan Rasulullah dengan kondisi tantangan akhir zaman saat ini? Jadi apa yang harus dilakukan, Prof? Ya. Nah, tentu pertama, bisa nggak pemimpin-pemimpin kita ini hadir sebagai teladan? Nah, pada umumnya pemimpin sekarang ini kan tampil kepentingan partai lah, kepentingan kelompok. Bisa nggak itu mereka di grounded berpikir begitu? Berapa orang sih pemimpin kita hadir betul-betul berpikir untuk kepentingan umat? Maaf, ini Ambo juga aktif di MUI, tapi ternyata sama di dalam tuh cara berpikirnya berbeda begitu. Lebih banyak semua adalah kepentingan. Ketika dia tidak dapat posisi, dia akan lakukan apapun juga gitu. Karena kita tidak punya passion. Siapa sih? Who am I? Kadang-kadang dia tidak tahu siapa diri dia gitu. Sehingga tidak terlihat apakah betul dia orang Indonesia. Apakah dia itu orang Minang, apakah dia itu orang Solo, apakah dia orang Jogja dan sebagainya. Tidak punya. Lebih banyak terpengaruh oleh lingkungan. Akhirnya terpaksa hari-hari gayanya tergantung pesanan. Ketika saya jumpa dengan Uni Reni, hidup saya bergaya seperti Uni Reni. Sehingga mudah diterima, begitu pun seterusnya. Kita tidak punya passion siapa diri kita sesungguhnya. Kadang-kadang bertanya sama orang lain, siapa sih saya ini? Mesti kan yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri gitu. Ya, oke. Terima kasih Profesor. Masih ada satu pertanyaan lagi nih dari Bu Nova ternyata. Oke. Bu Nova Rasdiana. Bertanya Prof, apakah karena ketergantungan ekonomi tidak dalam keadaan free menyebabkan masyarakat beragama Islam tidak bisa menjalankan atau berakhlak Muslim? Ya, saya kira tidak juga. Tidak. Sekali lagi bahwa Indonesia itu kan luas. Jakarta ini bagian dari Indonesia. Solo bagian dari Indonesia. Gitu. Tidak semata-mata karena ekonomi. Kita melihat, saya 3 hari lalu menyaksikan bahwa orang tuanya hanya menjual gorengan, anaknya lulus cum laude. Ya, orang tuanya terpapah-papah jalannya, dipanggil rektor, diberikan beasiswa. Ada umur 21 tahun sudah tamat dokter. 14 tahun masuk Gajah Mada tamat SMA. Orang tuanya susah hidupnya. Jadi tidak semata-mata dikaji kondisi ekonomi. Kembali lagi ketika memilih pasangan hidup itu sangat menentukan. Bagaimana ketika rumah tangga dibangun berdua bersama-sama, ya, membangun keislaman yang kuat. Ketika memilih pasangan itu sudah sama-sama berniat membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari begitu. Jadi saya kira faktor ekonomi saya menganggap sangat kecil. Ya, baik. Baik, Profesor, terima kasih. Bu Nova, kejawab ya Bu Nova? Iya. Ya. Tapi maksudnya saya kembali lagi tadi sudah diulas. Ibu Nova ini promotor saya ini. Amanda ini, aku dibilang mamanya itu si Pak Prof bilang mamanya Nova. Ini Mamandaku. Tetapi maksud saya itu kalau di tingkat individual ya, tetapi kalau kita kembali, tadi kan sudah agak disinggung juga di tingkat negara. Ini kita sebagian besar masyarakat itu Muslim, tetapi kok sebagian besar secara ekonomi itu tidak kuat. Jadi artinya kita tidak dalam keadaan free, sehingga komando atau leadership kepemimpinan di negara kita tidak memperlihatkan seperti kita Muslim ya. Maaf aja kalau compare dengan Turki, Erdogan itu misalnya, itu kelihatannya dia lebih strong dengan kondisi yang Muslim, dan di sana juga ada non-Muslim juga. Tapi kalau kita compare, kita ini yang Muslim secara ekonomi kayaknya menurut saya tidak free. Ya, sangat tergantung terhadap beberapa kelompok yang ternyata memang sangat kuat di Indonesia, sehingga menyebabkan
akhlak Muslim kita nggak pernah bisa munculkan. Justru kita sepertinya diarahkan kepada sesuatu yang harus tidak bertindak atau berakhlak Muslim. Jadi itu yang tidak diperbolehkan dimunculkan. Compare dengan Turki itu aja, Prof. Saya kok setuju ya dengan Bu Nova ya. Kalau saya sih contohnya bank syariah aja nih. Kenapa nih bank syariah kok kayaknya nggak besar-besar dibandingkan bank konvensional? Betul. Gaji saya di UI juga pakai bank konvensional. Padahal kita Muslim terbesar, terbesar ya di dunia ya. Ya. Apa tuh Profesor? Bank syariahnya ini ada apa nih? Jawabannya sederhana saja sebenarnya. Gini Ambo tanya kan. Ambo tanya kau ini, Kak Nova ini promotor Ambo kan. Jadi ada promotor saya juga nih buku-bukunya. Jadi lima balik buku Ambo itu terbit di Garaja Grafindo ketika beliau direkturnya. Sekarang bikin publikasi publisher sendiri. Ya Bu Nova. Iya. Sebentar. Jangan ngomong Padang, Pak Agus Tomo nggak ngerti. Kalau Pak Yunuzar sih ngerti. Tapi ketika Bu Nova sudah keluar dari Bali, buku saya naskah baru nggak pernah direspon. Nah, kayak kembali ke pertanyaan tadi gitu. Ya sederhana sajalah. Kita nih kadang tadi saya contohkan, saya ingin bagaimana agar urusan beres saya dengan Unireni, saya menyesuaikan dari kebiasaan-kebiasaan Unireni. Saya tidak tampil dengan diri saya sendiri. Ketika saya menghadapi menteri ini, saya mengikuti alam pikiran dia. Padahal saya membawa ini kepentingan umat gitu. Masyarakat kita ini nggak punya jati diri. Jadi bagaimana kalau perlu harga diri dijatuhkan untuk mendapatkan sesuatu. Kenapa? Karena imannya nggak kuat. Tidak menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya. Dia menjadi Tuhan itu adalah jabatan, posisinya, gajinya. Itu harus dibangun. Kenapa? Kembali lagi kan soal ilmu. Bagaimana didikan yang diberikan ketika dia masuk itu? Apakah konsisten di pendidikannya dia peroleh sampai dia menjadi dewasa? Itu kita contoh sederhana saja. Nova itu rekeningnya sekarang di mana? Banyak rekeningnya tuh pasti Bu Nova. Masih konvensional. Oh. Mohon maaf. Karena mencoba dengan yang syariah kelihatannya apa ya? Kurang clear ya, caranya kurang, informasinya kurang menyebabkan kita clear gitu ya, agak sedikit jelimet dan complicated. Saya pernah mencoba dilakukan itu gitu. Waktu itu pernah asuransi syariah yang saya pakai gitu ya. Jadi ya mungkin caranya yang tidak sesimpel mungkin, layaknya kita udah paham dengan konvensional, Prof. Ya, Profesor sama Bu Nova, ini waktunya udah tinggal jam 5 ya. Jadi mungkin nanti kita serahkan aja pada Profesor dan kawan-kawan dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam ya, Prof ya. Ya ini yang harus memperjuangkan tentang masalah bagaimana bank syariahnya ini nih supaya bisa orang beramai-ramai masuk ke sana gitu. Iya, supaya kita nggak riba lagi. Iya, betul. Baik, ini silakan Profesor buat pertanyaan ada 3. Dan ini silakan Bapak Ibu sekalian berlomba-lomba untuk menjawab. Sebelumnya saya serahkan kepada Bu Dewi karena ini porsi Bu Dewi. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada Profesor Rifai yang selama 1,5 jam ini bersama kita dan memberikan pencerahan masalah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sikap beliau. Ya, terima kasih banyak Profesor atas dokter ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dewi. Uni Nova. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Kalau ngomong bahasa Padang nggak apa-apa sih, saya kan belajar juga jadinya. Saya cuma bisa makan rendangnya aja ya. Terima kasih Prof. Randy, terima kasih Profesor. Kita masuk ke sesi kuis. Jadi ada 3 pertanyaan yang akan disampaikan oleh Profesor. Kita coba satu dulu. Bapak Ibu kepada peserta silahkan untuk menjawab di ruang chatting. Siapa cepat? Yang ngetik Pak Gutama, sehat Pak Gutama. Saya pikir Pak Gutama udah ngetik jawaban, padahal pertanyaan belum keluar gitu. Ya Pak Gutama harus jawab nih. Oke. Baik, silakan Prof.
Dari saya nanti dapat buku ini. Oh ya. Oke. Soal pertama ya. Ya. Soal pertama, konsep bisnis Muhammad. Sebutkan, Apa ada 6 konsep? konsep bisnis. Sebutkan 6-6-nya atau Ya, berapa? 6 lah. Wow. Kan, Bu, Silahkan. hadiahnya banyak ini, dari mana-mana. Nyerah kalau disuruh 6. Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang Ya udah 4 dari 6 lah. 4. Diskon ya. 4 dari 6. Silahkan konsep bisnis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ingat tadi? Saya nggak boleh Oh, jawab. ini Bu ya, Hedi Prof. kok jawabnya di private ya. Ah, Private ke Ibu ya? Salah, dibaca Bu Hedi, silakan. Kok jangan ketiknya ke saya. Ke everyone, Bu. oh gitu ya. Nah, ayo Bu, mumpung Silakan belum dibaca. ada yang jawab. Ini kalau begitu ini di private ya. Iya. Ya. Satu konsep bisnis Rasulullah adalah satu konsep produksi atau production konsep produk, terus kemudian konsep penjualan atau selling, konsep dalam pemasaran atau marketing, konsep pemasaran cepat atau turbo marketing, Boleh terus diketik, Ibu. kemudian yang keenam konsep itu konsep sosial marketing. Ini udah ada yang nanya, Bu, karena menjawabnya siapa yang cepat mengetik dan benar jawabannya. Nanti yang memilih Prof. Faisal. Tadi Bu Hedi karena menyebutkan, gimana Prof? Apakah mau menerima jawaban Ibu Hedi atau ada yang menjawab Tina? Pak Gutomo nih. Tapi Pak Bu Hedi, Pak Gutama, sebenarnya ya. Bu Hedi itu jawabnya beda 1 menit dengan Pak Gutomo. Jadi sih dua-duanya dapat loh kalau Oh saya. gitu ya? Iya. Karena dia jawabnya di tempat saya. Bukan di Saya salah kamar. Ya, salah kamar. Oke lah, enggak apa-apa. Bagaimana Prof? Saya catat Oke. ya. Ini tadi- sama Pak Sesdirjen yang harus didapat nih. Oke. Berarti ada 2 orang ya Prof ya? Oke, 2 orang. Oke, beres. Bentar ya, saya tulis Ibu Hedi dan Pak Dikti Gutama Pak ya. Gutomo. Saya juga nggak dapat, nggak apa-apa. Dapat Bu Hedi. Iya. Saya soalnya salah kamar, Bu Prof. Oh, begitu ya? Masa Iya, Allah. salah kamar saking cepat pengen cepat. Ini soal kedua mudah ini. Ya, silakan. Maaf saya Soal kedua ulang. nih, Berarti yang tadi menjawab pertama Ibu Hedi dan Pak Gutama. Selanjutnya pertanyaan kedua, Prof. Silakan. Utomo yang. Pak Gutomo Yang soal tuh kedua adalah ini mudah ini. Sesdirjen. Berarti panjang. Soal kedua, Ya. apa indikator profil kepemimpinan super leadership Rasulullah? Apa indikator Profil profil kepemimpinan super leadership Rasulullah. Pemimpinan apa? Rasul? Jawabannya harus lengkap. Ulang ya, Prof. Maaf, takut salah. Ada Ustadz nih. Mirdas. Ayo jawab. Apa keunggulan leadership? Bukan keunggulan, Sorry. indikator Indikator. Apa indikator? Indikator profil super leadership kepemimpinan Rasulullah. Jawabnya pakai tulisan. Tertulis. Ayo ketik. Tertulis. Ayo Ketik. ketik. Nih, Mas Oh, udah Akbar dijawab nih. Kaban. Akbar nggak boleh nih, udah menang terus. Boleh menjawab tapi tidak mendapat hadiah, nggak apa-apa ya, Mas Jangan Akbar. kasihan. Oh, jangan. Ini Betul nggak dijawab. tuh, Prof? Yang Betul tuh ditulis. profilnya. Oh, salah ini jawabannya. Oh, salah. Salah. Semua salah. Pak Gutama udah menang, boleh Nah, jawab ini lagi ya. Pak Gutomo nih. Semua salah. Mau Nah, salah. loh, kok salah? Iya, Kepercayaan kasih sayang, contoh dari perilaku akhlak Salah. beliau. salah. Itu sifat Rasulullah itu. Bentar ya, kita tunggu jawaban lagi ya. Kayaknya rebutan nih, Prof nih. Bentar nih. Ayo, Bapak Ibu. Mungkin Pak tadi ada Yunuzar belum jawab. materinya udah saya share loh. Silakan kalau mau dibuka PowerPoint. Mesti materi dibagi pulang gitu. Sudah materinya dibagikan. Ini ada lemah lembut, pemaaf. Mohon ampunan itu. Saya. Ini saya udah nyontek dapat nih. The strong ketik. Tulis ketik Bu tadi Nova. Bu Nova ketik. Ayo, jarinya Aduh, digunakan. cepet aja. Ayo, Ayo, Nova. bisa nih. Aduh. Satu. Nah.
Saya seneng godain Mbak Nova. Ayo Mbak Nova. Udah lama nggak menjadi mahasiswa nih, gimana nih? Bagaimana Prof? Boleh lisan atau ketik? Lisan aja Ya, deh. Udah yang kelamaan. diketik juga salah ini. Ya lisan aja, lisan lah. Coba. Lisan juga boleh. Transactor, kemudian strongman, profil beliau tuh. Strongman. Visioner, visioner. Mas sponsor harus baik-baik. Super leadership. Ya beneran nyontek ini mah. Nyontek banget. Udah lama nggak. Bagaimana Profesor? Ya kalau nyontek jawabnya bener lah. Nah itu. Makanya agama Islam anak-anak itu agama nyontek gitu kan. Untung sponsornya yang hari ini dari Manari ya, bukan dari Gramata. Masa ngirim balik lagi ke diri sendiri? Jadi pertanyaan yang kedua, jawaban Bu Nova benar ya Prof ya? Betul ya. Nggak berani nggak benar. Iya. Pak Pito jawab di sini Pak Pito. Pertanyaan selanjutnya. Yang terakhir, mudah ini. Maaf Prof, putus-putus. Bagaimana Maaf, Prof, bagaimana strategi dakwah Rasulullah di Makkah dengan Madinah? Bagaimana? Ingat Taswan kali, Taswan. Oh ini si Dr. Naim udah lama nih nggak kedengaran suaranya. Bu Emma rajin. Oh iya nih. Bu Emma. Bu Emma nih, ayo Bu Emma. Jawabnya tulis ya Prof? Iya. Bu Nora. Pak Ustadz Mirdas ditulis dong. Oh ini Pak Yunuzar dijawab nih. Silakan ditulis. Ayu Nuzar, jawabannya Mekah bergerilya, Madinah terbuka. Atau Pak Guta mah rajin, alhamdulillah menjawab terus nih Pak. Secara sembunyi-sembunyi, wah mungkin dapat contekan dari kiri kanan itu. Prof mau pilih yang mana jawabannya Prof? Yang jawabannya benar Junior Rashid. Yeay, Pak Jun menang. Pak Yunuzar. Tapi sebenarnya nggak tepat juga. Nah, lo. Makkah Madinah itu sama-sama terbuka dan bergerilya. Tapi jadi sama-sama oke. Nah, ini yang paling tepat itulah. Siapa Gutama. Halo, udah dapet satu. Udah dapet di atas. Dapat buku sama Manari ya, dapat 2 aja. Dapat 2. Ganti orang. Ganti orang nggak boleh. Maaf ya Pak Gutama. Silakan Prof, ada tuh di bawah lagi antara Pak Yunuzar ini jawabannya Mekah bergerilya, Madinah terbuka. Nggak tepat karena dua-duanya. Oke, kalau atau menunggu yang lain menjawab lagi. Oke, pertanyaan berikutnya. Pak mau berapa pertanyaan? Diganti pertanyaannya. Pertanyaannya diganti. Baik. 4 kekuatan manusia. Ada tuh tadi. 4 kekuatan manusia. Bu Indra mau jawab, Bu Indra. Silahkan. Bu Ima juga ada nih, Bu Ima, Bu Emma. Bu Draga. 4 kekuatan Bu Draga dari Fajar Hidayah nih. Ya, Bu Draga. Pertanyaannya lagi ngetik barusan. Kalau jawabannya dapat hidayah berarti. Ini ada yang jawab dari Bu Finas ya. Akal, perasaan, sosial, agama, betul Prof? Maaf, belum ya. Belum. Silakan nyontek. Pertanyaannya apa tadi Prof? Ya. Pertanyaannya apa Prof? Apa boleh diulang pertanyaannya? Boleh. 4 kekuatan manusia. 4 kekuatan manusia. Langsung aja. Ini berarti masukan buat kita kalau ada materi nyatet ya. Silakan 4 kekuatan manusia. Pak Gutama mau ngetik lagi silakan kok Pak.
Ada yang jawab, Mbak Nova jawab. Udah dapat hadiah. Waduh, Nova lagi nih. Pikiran, perasaan, perkataan, Kalau nyontek, Pikiran, gampang, perasaan, ketemu Betul. cepat. Betul. Dapat lagi nih. Ya, nggak usah dapat, saya cuma bantunya jawab aja. Yang bawah. Perkataan, perbuatan. Ini Pak Yanuar ini ngutip dari Bu Nova ya? Enggak. Pak Yunuzar selalu jadi pemenang nih, beberapa kali menang. Oh gitu ya. Yang mana betul nggak Prof? Pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan? Ya sama dengan Bu Nova nih, jangan-jangan nyontek berdua itu. Enggak, itu lihat jamnya sama, jamnya sama. Pilih yang mana? Ada juga buat Ibu Astri. Dipilih Yunuzar. Pak Yunuzar ya. Menang lagi Yun. Alhamdulillah Pak Yunuzar, saya nggak nanya alamat ya. Alamat Pak Yunuzar udah tercatat. Alhamdulillah. Berarti sudah tuntas pertanyaannya Prof. Faisal? Masih. Baik, Bapak Ibu, sebelum ditutup kita foto dulu bersama bagi yang belum tampil. Tolong fotonya dikirim ya. Iya. Yang lalu foto nggak dikirim. Ada di video, maaf saya belum share untuk linknya karena masih diperbaiki. Jadi link video YouTube itu kami sudah tampilkan, di dalamnya ada foto-foto peserta juga. Bapak Ibu silakan, bagi yang belum tampil, untuk tampil sebentar ya. Ini ya, karena kita ada, jadi satu layar sekarang ya. Saya hitung. Ayo yang belum tampil silakan. Ini Bu Naim belum tampil, Bu Naim, ayo. 1, 2, 3. Saya masukkan dulu sebentar. Layar kedua nanti. Siap-siap. Ada yang masih ditutup, ya. Karena belum otomatis. Ya, lanjut. Saya hitung sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Maaf, terima kasih semua. Kamu sering-sering ya ikut ya biar menang. Terima kasih Bu. Untuk keluarga, Bu Indra, Bu Asli, terima kasih. Bang Taswen, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Selamat. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama.